Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Ibu Maratus Solehah. Saya di sini akan memandu kalian dalam mengikuti kegiatan MPLS hari ketiga. Baiklah, sebelum materi disampaikan, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Peserta MPLS dimohon berdiri. Peserta MPLS disilahkan duduk kembali. Selanjutnya marilah kita ikuti penyampaian materi pertama tentang pendidikan karakter dan tata krama yang akan disampaikan oleh Ibu Istiqomah MPDI. Kepada Ibu Istiqomah MPDI disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk peserta didik baru SMP Negeri 2 Mojo. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan karena pada hari ini kita bisa melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Sekarang memasuki hari ketiga dengan materi tata krama. Jadi saya akan menyampaikan materi tentang tata krama. Sebelum menyampaikan materi, saya akan perkenalkan diri dulu ya. Kita perkenalan, introduction atau ta'aruf. Sehingga kita nanti bisa lebih familiar. Nama saya Istiqomah, biasa dipanggil dengan Bu Is atau Bu Isti, atau ada juga yang memanggil dengan nama lengkap Bu Istiqomah. Nanti saya akan mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pendidikan agama Islam. Jadi nanti semua siswa yang muslim akan mengikuti pembelajaran saya. Adapun yang beragama lain nanti ada sendiri guru pengampunya. Alamat saya Gundang RT 1 RW 2 Desa Purworejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Alamat ini 20 km dari sekolah. Tuh, Bu Istiqomah yang mana ini sudah saya sertakan gambarnya. Jadi nanti kalau sampean ke sekolah sudah tahu, oh itu yang namanya Bu Is. Karena yang perempuan juga banyak, guru yang perempuan juga banyak. Ya, materi
kita tadi tata krama. Tata krama itu berkaitan dengan aturan hidup. Ya. Sebelum ke materi, sampai yang lihat dulu slide-nya ini. Oke. Jadi aturan hidup. Dalam menjalani hidup itu kita harus patuh pada aturan. Ora oleh sakarepe dhewe. Aturan hidup yang harus kita patuhi itu ada hukum, ada juga norma. Ya. Hukum sudah sering, istilah ini sudah sering kita dengarkan. Hukum itu ukurannya benar dan salah. Aturan yang harus kita ketahui aturan yang harus kita patuhi yang dalam bentuk hukum itu ukurannya benar dan salah. Kalau kita melanggar, mesti kita dapat sanksi. Aturan hukum itu ada aturan hukum agama, ada aturan hukum negara. Kalau kita melanggar aturan hukum agama, kita mesti bernilai dosa. Efeknya nanti kita disiksa, kan gitu. Kalau kita melanggar aturan hukum negara, kita akan dinilai salah. Efeknya apa? Kita bisa dipenjara ataupun denda. Itu sanksi dari hukum. Aturan hidup berikutnya adalah norma. Ya. Norma, ada norma yang berlaku di lingkungan keluarga, norma yang berlaku di lingkungan sekolah, ada norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Lah, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma, maka kita akan mendapatkan sanksi juga. Tidak berdosa, walaupun itu perbuatan tidak berdosa atau tidak melanggar hukum, tapi kalau tidak sesuai dengan norma mesti dapat sanksi. Sanksinya apa? Ini langsung sanksinya dari yang sampean langgar itu tadi. Kalau sampean melanggar norma keluarga, dapat sanksi dari keluarga. Misalnya ini ya, orang manut karo wong tuane, tidak manut pada aturan yang dibuat oleh bapak atau ibu. Ya mesti ae awake dhewe diseneni karena kita melanggar aturan yang berlaku di keluarga. Norma yang berlaku di sekolah. Ya, sampai yang gak manut iki yo diseneni. Ya. Begitu juga dengan norma yang berlaku di masyarakat. Tapi iki lek masyarakat aja sampean ora diseneni, tapi hanya jadi bahan cemoohan. Ya, ada juga kalau terlalu parah nanti dimaki-maki itu saja ya. Tapi tidak sampai masuk penjara karena yang dilanggar itu aturan norma yang berlaku tergolong dalam norma bukan dalam hukum. Itu. Jadi aturan hidup ada hukum, ada norma. Ya, ingat-ingat hukum itu ukurannya benar dan salah. Ya, kabeh ada sanksinya, hukum ada sanksinya, norma juga ada sanksi. Hukum ukurannya benar dan salah, kalau norma ukurannya pantas dan tidak pantas, ya, baik dan tidak sopan dan tidak sopan, ya, sopan dan tidak. Ini contohnya Bu Iski gawe ngolang gawe daster, bayangkan ya, Bu Istiqomah ngolang masuk ke kelas pakai daster, pakai sepatu, juga jilbaban. Secara hukum tidak melanggar. Saya sudah menutup aurat. Ya, tidak dosa. Tapi itu kan ini tadi ya, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan norma. Sanksinya apa yang diterima Bu Is? Ya muridnya mesti minimal batin ya. Masih orang wani ngelokne mesti batin. Gurune iki piye to? Ngulang kok gawe daster. Kan gitu. Belum lagi nanti jadi bahan pembicaraan di ruang guru. Karo kancane Bu Is ya dilokne, karo muridnya ya dilokne. Mengapa? Karena Bu Is melanggar aturan yang berupa norma. Walaupun tidak melanggar aturan agama.
Jadi setiap yang kita lakukan itu ada aturannya. Kita harus patuh itu supaya hidup sampeannya ya. Udah ingat ya? Pun paham ya? Ada hukum, ada norma. Lah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang norma ini. Ya, slide berikutnya. Nah, coba dibaca dulu tata krama. Ada dari kata tata dan dari kata krama digabung jadi ini. Ya, kaitannya dengan sopan santun. Ya. Tata krama kebiasaan aturan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan. Memang wis tak singgung di slide sebelumnya. Sopan santun iki sikap perilaku seseorang yang merupakan kebiasaan yang disepakati. Biasane piye nek masyarakat kuwi? Lek awake dhewe keluar dari kebiasaan mesti dilokne. Nah, tidak walaupun itu tidak tergolong dosa. Jadi ada kesepakatan yang ada di masyarakat itu ada yang kabeh kan kelakuan sing apik ya. Semua perbuatan yang baik ya. Makanya harus kita sepakati semua. Kepada siapa kita bersopan santun? Ya, ini kepada orang yang lebih tua. Kepada yang lebih tua ini kita berkomunikasinya dengan bahasa yang sopan ya. Berpenampilan pun juga sopan, bersikap yang sopan kepada sebaya. Oh, karo pleke dhewe nyambung dadak kudu sopan. Nah, ya tutur kata kita, bahasa yang biasa kita gunakan itu akan mencerminkan pribadi kita. Ya, sehingga kalau kita sering mengeluarkan kata-kata kotor, sering miso, ya arepe dipisui wong. Ya, makanya jaga sikap, jaga ucapan, ya, sehingga komunikasi kita dengan orang-orang di sekeliling kita itu tetapnya. Ya, ini penyakit yang biasa terjadi. Ini kalau kita terguyon terlalu lama, biasanya kita itu mesti mencari korban untuk dibully. Ada kalanya membuli teman sebaya, ada kalanya dengan yang lebih muda, ini yang lebih parah lagi, kasihan ya. Ini perbuatan yang harus kita hindari, membuli orang lain. Kalau kita mencederai fisik orang lain, teman kita atau adik kita, itu mungkin mencederai fisiknya, mungkin itu 5 menit sudah hilang sakitnya. Kok sak jam mulai kampleng iki rada nemen, paling sak jam kok kemenge wis mari. Tapi kalau sampean membuli itu yang kamu kampleng, yang sampean kampleng itu mentalnya. Sehingga bisa juga nanti mental orang itu akan menjadi down dan akan berpengaruh pada kehidupannya di masa mendatang. Sakitnya itu di sini ya. Jadi bahkan bisa sampai seumur hidup. Ya. Kesalahan besar. Ini termasuk kesalahan kita terhadap sesama manusia. Kalau dilihat dalam ukuran agama itu ya, kesalahan kepada Allah dan kesalahan kepada sesama manusia itu kalau menurut saya itu malah berat salah kepada sesama. Mengapa demikian? Kalau kita salahnya kepada Allah, sudah jelas Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, minta ampun dengan sungguh-sungguh, jelas Allah akan memaafkan diri kita. Tapi kalau salah kepada orang lain, nah ini orang lain itu tidak Maha Pemaaf ya. Jangan-jangan itu malah dendam. Nah, itu akan menyengsarakan diri kita sendiri. Awake dhewe njaluk sepuro ya ora di sepuro, awake dhewe ya minta maafnya pun juga sulit kalau kita sudah tidak bisa ketemu. Kalau kita misalnya salah pada Allah di Indonesia, walaupun kita pergi ke Amerika atau ke Afrika, Arab Saudi, Tuhannya kan tetap sama, Allah tetap Maha Mendengar, Maha Pengampun.
Tapi kalau kita salah kepada sesama, bagaimana? Orangnya sudah pergi ke Malaysia, kok ada Malaysia. Orangnya sudah pergi ke Surabaya, kita nggak punya nomornya, harus tunjuk sepuro piye. Padahal orangnya sakit, merasa hatinya sakit karena ucapan kita, karena tingkah kita. Makanya sebenarnya ini ya jangan disepelekan. Walah, bucai kan wis boloplek ya. Jangan gitu, ya. Nah, hati-hati ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Jaga sikapnya, jaga tutur kata kita sehingga mereka tidak merasa tersakiti, sehingga mereka nyaman berkomunikasi dengan kita. Ya. Nyapa to kok kudu sopan santun itu. Ya, ini manfaatnya. Kalau kita mempunyai tata krama yang baik, ya, sikap yang baik, kita bersikap sopan, manfaatnya ini. Yang pertama, menjadikan diri kita disegani, dihormati, dan disenangi oleh orang lain. Kalau kita selalu mengucapkan kata-kata yang baik dengan tutur kata yang baik, wong arepe sungkan ya. Orang lain senang pada kita, wong liya kuwi mang ya sungkan. Jenenge sungkan, tentu dia tidak mungkin akan berbuat jahat pada diri kita. Ya. Awake dhewe ngejaji karena dari ucapan kita. Manfaat kedua tadi, kita memudahkan diri kita menjalin hubungan baik dengan orang lain. Ya, mergone wong seneng bertemu dengan kita, berkomunikasi dengan kita. Karena apa? Karena tutur kata kita itu selalu menyenangkan. Ya, berikutnya, manfaat berikutnya, memberikan keyakinan kepada diri kita sendiri dalam setiap tindakan. Malih pede. Jadi wong ki lek Mas, sing penting ora salah, kuwi ora usah izin, ora usah ya minder. Karena kita dalam pihak yang baik dan yang benar. Ya, kuwi awake dhewe malih pede. Iki wis naluri termasuk hidayah yang langsung ditunjukkan Allah, yang langsung diberikan Allah pada tiap hati manusia. Ya. Nah, iki sampean wis gak krasa malah bahaya. Gini maksudnya. Kalau kita melakukan hal yang benar, mesti diri kita merasa tentram. Sebaliknya, kalau kita melakukan kesalahan atau kebohongan, wis otomatis hati kita tidak merasa tentram, kita bingung berhadapan dengan orang lain karena ada kesalahan tadi dalam ngapusi ya. Ini mesti awake dhewe bingung ya. Kalau pertama kita ngapusi, ditekoki wong kok ngapusi, maka berikutnya yo kudu ngapusi, disesuaikan dengan yang jawaban yang pertama tadi. Ya. Ketiga, yo meneh harus disesuaikan lagi. Jadi dosa yang beruntun itu. Tapi kalau kita melakukan hal yang benar, nah, kita menjadi pede tadi. Ya. Nyapo tenang ae, ora salah ya, gitu. Itu manfaat kita bersikap sopan santun, kita mematuhi tata krama, manfaatnya itu. Ya. Berikutnya apa ini? Macam-macam tata krama. Ya, ini ketmang sakjane ya wis ngomong niki ya. Tata krama ada tata krama dalam berbicara. Ya. Awake dhewe sopan menggunakan bahasa yang indah, bahasa yang menyenangkan. Baik kepada siapa tadi? Kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang sebaya, kepada orang yang lebih muda tadi. Nah, tata krama dalam berpakaian atau berpenampilan. Nah, iki mang tak contohnya wis nggih dasar ke mang ya. Gak mematuhi tata krama akhirnya mendapat sanksi. Jadi kalau kita berpakaian atau berpenampilan harus disesuaikan dengan kegiatan yang ada, kegiatan yang kita lakukan tersebut. Dan pantes dan gak sini. Ya, ini tata krama dalam bersikap. Nek bertamu ki piye? Tamu sing duwe omah cek enek wis luwih
ngontek nih jajan. Nah ini jenenge kan ya ora sopan. Ada sopan santunnya ketika kita terus berjalan di depan orang yang lebih tua, caranya bagaimana? Ini kan ya enak ta, Cah, nggih. Ora kok nyelowon apa ya melayu. Karo bengak-bengok, tentu itu perilaku yang tidak sopan. Nah, ini nyapa iki kok muncul dhewe. Nah, ini yang lagi ngetren. Kita ada tata krama dalam berkomunikasi di media sosial. Ini kan ya akeh sing sampai lakoni iki. Ya. Kalau ini tadi sing langsung bertatapan, lah iki biasanya kan enggak sih. Nggih, ingat berkomunikasi di media sosial pun ada tata kramanya. Tata kramanya apa? Ya. Ketika kita berkomunikasi di media sosial, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menggunakan bahasa dan gambar yang sopan. Iki baik itu di WA, di Twitter, di Instagram, Facebook, YouTube. Ya sing apik to, Cah. Itu tadi perhatikan, yang sampean upload itu kan mencerminkan pribadi sampean. Kalau sampean ingin dinilai baik, ya berbahasalah yang baik, uploadlah gambar yang baik, ya, yang sopan. Itu biasanya nek bocah sewenengane padha ngikuti kanca-kancane, masih kancane gak genah, ya. Kancane iki yang putri, kancane nggih swaldek melok-melok, padahal kuwi kan gak pantes, ya. Itu sudah melanggar norma tadi. Oh, bapakku gak roh, ya mesti bapake ya ora duwe Facebook kok, ya ora tau ndelok Facebooke, ya. Gak tau ndelok WA, ya. Tapi kan dunia tahu, ya. Dunia tahu nek sampean pribadinya seperti itu. Makanya perhatikan ketika mengupload itu di media sosial sembarang alate Cah, ya. Perhatikan bahasanya, perhatikan gambar yang sampean upload. Lek senengane sampean mengupload gambare sampean dhewe, pastikan sampean dalam berbusana yang sopan, nggih. Karena itu mencerminkan pribadi sampean. Lek pakaiane gak sopan kok mbok upload, nanti kejahatan akan datang sendiri ke sampean. Yang rugi siapa? Ya sampean. Sing salah sapa? Sing berbuat jahat ya gak sampai sing mancing, ya. Sing salah ya kabeh, ya. Perhatikan, yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah informasi yang sampean unggah itu adalah informasi yang positif, sing apik, ya. Jadi sebenarnya tidak ada gunanya kalau kita memposting atau memberikan informasi yang negatif, yang positif, yang baik. Ya. Berikutnya yang informasinya itu yang bermanfaat. Ya. Wis gak enek manfaate, huak pisan. Alah Bu, refreshing apa kesel sampean? Kesel ora kok refreshing. Perhatikan ini, ya. Jadi 3 hal ini harus kita perhatikan. Menggunakan bahasa dan gambar yang sopan, mengunggah informasi yang positif, dan mengunggah informasi yang bermanfaat. Ojo seneng gawe huak, ya. Huak itu fitnah, ya. Fitnah itu ya dosa, ya. Ya, jadi kenapa kita bersopan santun? Kalau dalam falsafah Jawa itu gini ya, aji ning raga saka busana, aji ning diri saka lati, aji ning raga saka busana, ya. Kita itu menjadi berharga karena busana yang kita kenakan. Maka gunakan busana yang sopan. Tidak harus mahal, yang penting sopan. Aji ning diri saka lati, lati itu lidah, ya. Gunakan bahasa yang baik. Kalau aku kadung ngene lho Bu, gak iso ngomong sing apik, lebih baik diam dulu, belajar mengeluarkan kata-kata yang baik, yang menyenangkan.
kurangi kata-kata yang tidak bermanfaat. Carane piye to Bu? Wis turu aja, ora usah ngobrol karo kancane. Ingin melatih diri supaya kita menjadi lebih baik. Dan oke, semoga bisa dipahami. Ya, ini tadi sudah, pengertian sudah, manfaat sudah, caranya juga sudah. Sekarang pesan dan nasihat ini nasihat Bu Is untuk kalian. Jadilah mutiara. Yang pertama ini ya, jadilah mutiara walau di padang pasir. Iki karepe Bu Is apa to? Tetaplah menjadi pribadi dan berbudi pekerti yang baik. Meski di sekelilingmu banyak hal yang tidak baik. Jadilah mutiara. Mutiara itu apa toh Cah? Mutiara kan sesuatu yang indah, yang sangat berharga, yang mengkilap. Walaupun di padang pasir. Maksudnya pasir kan gak patek enek regane toh Cah. Kan beda dengan mutiara ini. Jadi walaupun ini mah kartu Bu Is ini. Walaupun di sekeliling kita itu banyak orang yang melakukan hal yang tidak baik, kita harus tetap mempunyai pribadi yang baik dan berbudi pekerti yang luhur. Masih orang nek kancane. Justru orang nek kancane kita harus menjadi contoh yang baik. Contoh yang baik. Dilokne lho Bu, ora apa-apa. Ya kuwi cobaane wong sing lakoni apik mesti dilokne bareng. Suwe-suwe engko melok. Kalau kita menjadi contoh yang baik, terus ada yang mengikuti, pahalanya double aja. Nah, itu nasihat yang pertama. Jadilah mutiara walau di padang pasir. Berikutnya, nasihat kedua, tetaplah bercahaya di malam hari walau tak selalu purnama. Bercahaya di malam hari. Malam hari itu biasanya kan gelap. Jadi kita menjadi pencerahnya. Tetaplah menebar kebaikan dengan cara yang kamu bisa di setiap saat. Walaupun tidak selalu purnama, sekecil apapun yang kita lakukan akan tetap bermakna bagi orang. Wongnya ora langsung iso apik sempurna tanpa cacat. Ya, mesti orang yang sudah bisa baik ya ngono kuwi mang ya diawali dengan kebiasaan yang sekecil apa, kebaikan yang sedikit demi sedikit ya, lakoni api. Ini tadi kok saya tuliskan menebar kebaikan dengan cara yang kamu bisa, karena setiap orang itu kan mempunyai kompetensi sendiri-sendiri. Enek sing senengane gawe video ya, upload video ya, carane ya sing apik. Enek sing seneng ngomong lah kuwi ya iki kebaikannya lewat pembicaraannya itu. Iki wonge ora seneng ngomong tapi senengane maca. Berarti memberi contoh pakaian yang baik. Ya caranya Mas beda-beda tiap orang itu nggih. Sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Ngoten nggih. Itu saja materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih, thank you, syukron kasiron ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Semoga materi ini tadi bisa sampean cerna dengan baik dan follow up-nya sampean bisa menerapkan dalam kehidupan sampean sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Dilanjutkan penyampaian materi kedua tentang bimbingan ekstrakurikuler yang akan disampaikan oleh Ibu Lulus Nugraheni SPD. Kepada Ibu Lulus Nugraheni SPD, disilahkan. Selamat siang anak-anak. Selamat berjumpa di SMP Negeri 2 Mojo. Selamat untuk kalian yang sudah diterima di SMP Negeri 2 Mojo. Tentunya kalian sehat ya. Senang sekali saya bertemu kalian
sebagai siswa baru di SMP Negeri 2 Mojo. Semoga kita selalu sehat di tengah pandemi ini dan tetap menjaga protokol kesehatan. Anak-anak, kita masih menerima pelajaran dalam bentuk daring ya. Pada saat ini saya akan menemani kalian belajar di PLS, MPLS ya. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat kalian mengerti dan bermanfaat untuk kehidupan kalian ke depannya ya. Yang akan saya sampaikan adalah mengenal ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat. Nah, ini kalian bisa melihat biodata saya. Perkenalkan, saya adalah Bu Lulus Nugraheni. Kalian bisa panggil saya Bu Lulus ya. Kemudian mengajar seni budaya. Saya mengajar seni budaya kelas 8 dan 9. Kemudian alamat saya di Desa Sidoarjo, Kecamatan Pare. Nah, dulu saya pernah sekolah di Universitas Negeri Surabaya mengambil jurusan pendidikan seni drama tari dan musik. Maka dari itu sekarang saya mengampu pelajaran seni budaya. Itu anak-anak sekilas perkenalan saya. Mari kita lanjutkan dengan kita masuk pada materi ya. Yang pertama saya akan mendasari materi pada siang hari ini dengan pengertian bakat. Kalian tahu anak-anak bakat itu apa? Bakat itu adalah karunia talenta yang diberikan Tuhan kepada manusia sejak lahir. Talenta, orang sering menyebut talent ya. Kita manusia itu diberikan kecerdasan oleh Tuhan. Jadi semua manusia itu sebenarnya cerdas ya, memiliki yang namanya bakat tadi atau kecerdasan atau bakat. Ya. Masing-masing orang tidak sama. Ya. Nah, kadangkala anak-anak kita itu tidak menyadari bahwa kita itu memiliki kecerdasan atau bakat itu sejak lahir, sehingga kita lupa atau tidak tahu dalam menggali bakat atau kecerdasan itu. Dari mana anak-anak cara mengenal bakat? Bakat bisa kita cari dari sebuah pengalaman-pengalaman hidup kita. Sesuatu hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang menggembirakan ketika kita lakukan dalam sehari-hari ya. Jadi dalam bentuk perilaku itu yang dinamakan bakat ya. Kadang kita sering mencoba membuat sesuatu, kemudian mengalami banyak kemajuan, terus kadang kita sering ditunjuk untuk mengikuti lomba-lomba pada bidang-bidang tertentu. Nah, itulah yang disebut bakat. Bakat juga bisa dilihat dari sebuah tes ya. Kalau kalian ingin tahu lebih dalam tentang bakat, kalian bisa melakukan tes bakat ya, atau tes kemampuan kecerdasan. Itu anak-anak ya. Jadi ketika kita memadukan antara pengalaman yang menggembirakan, yang menyenangkan dalam perilaku hidup kita sehari-hari itu dipadukan dengan hasil tes kecerdasan tadi, maka akan ketemulah yang namanya bakat kita, dan di situ kita bisa fokus untuk mengembangkannya. Ya. Ada beberapa kecerdasan anak-anak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Ya. Di sini ada 8 yang dinamakan kecerdasan majemuk. Ya. Sesuai dengan gambar di lingkaran ini. Ya. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Ya. Apa sih kecerdasan linguistik? Kecerdasan linguistik adalah kecerdasan menata bahasa. Ada anak-anak yang memiliki kecerdasan dalam
merangkai bahasa, ya. Pinter menjadi pembawa acara, kemudian membaca puisi, menulis, atau melakukan drama, teater, dialog, ya. Nah, itu berarti dia memiliki kecerdasan linguistik. Yang kedua adalah kecerdasan logis, matematis. Jadi hubungannya dengan hitung-menghitung. Jika kalian suka belajar matematika, hitung-menghitung, itu dikatakan memiliki kecerdasan logis matematis. Ada yang ketiga, yaitu kecerdasan spasial. Apa sih spasial? Itu hal yang asing yang sering kita dengarkan, ya. Spasial itu berhubungan dengan mata atau visual. Anak-anak yang suka memperhatikan warna-warna, kemudian bermain-main dengan warna, gambar-menggambar, itu disebut memiliki kecerdasan spasial. Biasanya anak-anak ini suka menggambar, suka mendesain, ya. Itu bakat yang dimiliki oleh anak tersebut. Berikutnya ada kecerdasan kinestetik atau kecerdasan jasmani. Ini anak-anak yang gemar melakukan olahraga. Setiap saat yang dipikirkan atau dilakukan, dia akan senang melakukan itu yang berhubungan dengan gerak, ya. Jadi kinestetik itu adalah gerak. Nah, ini berolahraga, ya. Ada basket, ada sepak bola, futsal, dan sebagainya. Kemudian ada lagi kecerdasan antar pribadi. Ini anak-anak yang jiwanya sosial biasanya. Dia suka memperhatikan lingkungan sekitar, orang-orang sekitar yang lemah ataupun menolong orang-orang di sekitarnya, peduli pada teman-temannya yang sedang sedih, kecewa, susah. Nah, anak-anak ini memiliki kecerdasan antar pribadi. Ada juga kecerdasan intra, ya, intra pribadi. Ini biasanya anak-anak seperti ini ciri-cirinya anak-anak yang pendiam, yang bijaksana gitu ya. Dia mampu mengendalikan dirinya dan mampu memanage ketika berada di tengah orang banyak. Tidak suka kekacauan, tidak suka membuat sesuatu yang arogan di depan teman-temannya. Ini adalah kecerdasan intra pribadi yang selalu menjaga kenyamanan lingkungannya. Berikutnya ada juga kecerdasan naturalis. Di sini kecerdasan yang berhubungan dengan alam. Ya. Kalian yang suka menanam, suka berkebun, suka melakukan kegiatan-kegiatan di sawah, di ladang, atau mungkin kalian yang suka lintas alam seperti itu, memperhatikan alam, misalkan kepedulian mencegah kebakaran hutan, ini disebut anak-anak yang memiliki kecerdasan naturalis gitu. Nah, ini ada gambar-gambar jenis bakat olahraga. Nah, saya paparkan di sini gambar-gambarnya supaya kalian nanti punya inspirasi ke sana, ya. Karena kita akan membicarakan ekstrakurikuler yang menjadi kegiatan di sekolah yang bisa membantu kalian untuk mengembangkan bakat ini, ya. Di sini jenis bakat olahraga ada renang, ada sepak bola, ada voli, dan masih banyak pencak silat. Nanti kalian bisa cari tahu di internet, ya. Kemudian ini ada jenis bakat seni, ya. Kalian bisa melihat ini gambar teater. Orang-orang melakukan sebuah atraksi teater. Kemudian ada anak sedang melukis. Kemudian ada yang grup musik yang sedang menampilkan karyanya. Terus ada tari jaranan. Nah, ini tari ikonnya Kediri nih, jaranan ini. Kalian harus tahu itu kebudayaan di Indonesia, ya. Kalau kalian tidak mencintai
seni budaya Indonesia, nah kalian disebut tidak memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme untuk bangsa dan negara kita ini. Kalau kalian sering menyukai produk-produk seni luar negeri, itu nanti akan tergeser kebudayaan-kebudayaan daerah ini ya. Karena itu anak-anak, anjuran saya, jadilah generasi muda yang senantiasa memikirkan kelestarian seni budayanya. Berikutnya ada jenis bakat kuliner. Kuliner itu masak-memasak. Anak-anak yang suka memasak, pinter memasak, masakannya enak ya. Itu nanti bisa mengembangkan kepada dunia kewirausahaan. Misalkan membuka restoran atau mungkin membuat makanan-makanan siap saji. Sekarang marak ya anak-anak, ketika pandemi ini justru bakat-bakat kuliner ini yang paling berkembang, yang bisa mendatangkan income atau penghasilan, bisa untuk berbisnis ya. Karena itu meskipun masih kecil, kalian masih SMP, jika punya bakat ini kembangkan. Coba melihat di YouTube atau di tutorial-tutorial yang di situ isinya mengajarkan untuk membuat menu-menu yang baru, yang kekinian. Nah, ini harus selalu update terus dengan perkembangan. Kalau kalian tidak memiliki jiwa ini, nanti tidak akan sukses ya. Jika kalian memiliki kemampuan itu, silakan dikembangkan ya. Meskipun masih kecil bisa melakukan itu berincome ya. Kemudian ada jenis bakat di bidang teknik mesin atau mekanik ya. Nah, ini bagi kalian anak laki-laki yang suka otak-atik, misalkan memperbaiki sepeda, memperbaiki mesinnya, nah itu jenis bakat di bidang teknik ya. Jangan kalian itu membiasakan diri bisanya merotoli saja, bisanya melepasi mesin-mesin itu tapi tidak bisa mengembalikan. Nah, ini nanti akan membuat pusing orang tua ya. Banyak terjadi anak-anak ini, anak laki-laki bisa merotoli itu tapi tidak bisa mengembalikan, itu namanya merusak itu ya. Nah, kalau kalian serius mempelajari itu sebelum membongkar, sebelum mencopoti onderdil itu ya harus tahu dulu ilmunya supaya bisa mengembalikan lagi dan malah membuat mengkreasi lebih bagus. Kemudian ada yang berbakat mungkin di elektronik ya, di elektronik misalkan membuat radio, kemudian membuat jaringan-jaringan komputer itu ditata, kemudian bisa menyalakan itu dan kemudian membuat program-program. Terus mungkin juga mau bisa servis HP, otak-atik HP gitu ya. Kalau kalian selama ini HP itu hanya digunakan terus untuk game. Nah, apakah kalian pernah berpikir bagaimana cara membuat HP itu? Bagaimana dalamnya HP itu kok bisa nyala? Bagaimana prosesnya kok bisa seperti itu? Nah, itu anak yang hebat jika mau berpikir seperti itu. Mencari tahu kenapa berwujud seperti itu daripada kalian hanya menikmati saja ya. Berikutnya ada jenis bakat di bidang pertanian. Nah, ini tanam menanam tadi, berkebun. Nah, ini anak-anak yang suka berbakat di bidang pertanian ini biasanya menyukai teknik-teknik menanam ya. Dan disebut juga kalau di orang Jawa itu tangannya adem gitu. Kalau menanam itu pasti tumbuh gitu. Ada orang yang tidak berbakat di situ, seperti Bu Lulus ini tidak bisa menanam, kalau menanam mesti mati. Nah, itu tidak punya bakat di situ.
Kemudian ada jenis bakat di bidang peternakan. Ya. Anak-anak yang menyukai memelihara binatang, misalkan. Ya. Kemudian di sini ada gambar peternakan sapi, peternakan ayam. Ya. Ini dapat dijadikan sebuah wirausaha anak-anak ya. Jadi bakat itu arahnya pada nanti akhirnya meraih tujuan hidup ya. Gitu. Berikutnya saya lanjutkan dengan minat. Tadi ada bakat, ada minat. Apa sih minat itu? Minat adalah keinginan dan harapan yang selalu dipikirkan oleh seseorang. Kalian misalkan tidak menemukan bakat dalam diri kalian, tapi kalian selalu berpikir tentang sesuatu. Seseorang meskipun tidak memiliki sebuah bakat, tapi dia punya keinginan atau sering memikirkan sesuatu, sering ingin meraih sesuatu yang menjadi obsesinya itu. Nah, kemudian diwujudkan melalui perilaku dan sikap. Nah, ini disebut minat. Jadi ada sebuah dorongan atau motivasi dalam dirinya sendiri untuk meraih harapan-harapan yang selalu dipikirkan itu. Itulah yang disebut minat. Nah, coba kamu lihat gambar ini. Ada tanda tanya besar di sini yang dipikirkan. Mengapa sih kita harus mengetahui macam-macam bakat dan minat? Ya, artinya itu tadi. Ketika kita tahu bahwa bakat dan minat kita itu ternyata ada di situ, ada di sebuah bakat ini, nanti arahnya pada tujuan hidup. Kenapa saya masukkan di sini tujuan hidup? Supaya kamu tahu bagaimana menentukan dan meraih cita-cita. Ini sangat penting. Coba kalau saya tanya kalian saat ini punya cita-cita apa? Banyak sekali anak-anak yang tidak memiliki cita-cita. Jadi sekolah itu tidak punya cita-cita. Padahal kita itu sekolah untuk apa? Hanya satu tujuannya, untuk meraih cita-cita. Karena itu inspirasi-inspirasi dari orang-orang di sekitar kita itu kadang-kadang bisa membangun pikiran kita untuk berjuang meraih itu semua. Jadi yang pertama menentukan dulu cita-citanya, baru kalian di situ akan terdorong untuk yang namanya mencapai kesuksesan di situ. Jadi itu anak-anak, meraih cita-cita itu sebuah tujuan hidup. Saya ingin jadi guru, saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi polisi, saya ingin jadi programmer, dan tentunya semua itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sukses ya. Cita-cita yang nantinya di hidup kita mendatang itu mendatangkan sebuah kebahagiaan dalam hidup kita. Kalau kalian tidak memiliki cita-cita, tidak tahu arah tujuan hidup itu kemana ya. Makanya mulai sejak kecil harus memiliki cita-cita yang pasti, bukan limbung gitu ya. Anak-anak yang memiliki cita-cita yang pasti ini punya progres atau punya planning yang bagus, punya rencana yang bagus ke depannya. Dia akan menekuni apa yang menjadi harapannya, menjadi pikirannya itu, sehingga meraihnya pun juga akan lebih mudah, karena pasti dia akan selalu mencari bimbingan tentang apa yang dipikirkan itu. Selalu ingin maju ya. Penting sekali dalam meraih tujuan hidup ini anak-anak mengembangkan keahlian kita. Kalau kita sudah memilih bakat tadi apa, pilih satu saja, tidak usah banyak-banyak. Meskipun kadang-kadang satu orang itu bisa melakukan banyak bakat. Misalkan ada seseorang yang punya bakat seni, dia tidak hanya satu bakatnya di bidang gitar. Bisa juga dia melakukan di bidang piano, di bidang vokal, atau di bidang tari, di bidang teater ya. Dan itu adalah orang-orang yang mungkin
diberi karunia lebih ya. Kalian yang mungkin bisa melakukan suka menanam, tapi juga bisa beternak, juga bisa melakukan olahraga yang berprestasi. Nah, ini juga disebut namanya orang yang ahli ya. Karena itu ahli ini sangat penting. Ya, orang yang ahli itu didukung dari mana? Dari pengetahuan. Pengetahuan dari mana? Rajin belajar, rajin mencari ilmu. Kalau kalian hanya suka ngegim-ngegim saja, mana ilmu yang didapat? Akan tumpul otaknya. Yang saya tadi katakan bahwa itu hanya kamu nikmati saja, bukan mencari dalamnya. Kamu hanya ingin senang-senang dengan menikmati luarnya saja, kulitnya saja. Padahal untuk orang yang ahli ini perlu melihat dalamnya, isinya apa gitu ya. Karena itu dalam diri kalian harus dibangun keinginan untuk mencari tahu, selalu ingin tahu ya. Nah itu anak-anak. Kemudian selain itu semua anak-anak ya, bakat dan minat ini harus disertai dengan kepribadian yang baik. Kamu punya prestasi yang bagus di bakat dan minat ini. Ketika kamu tidak melakukan dengan karakter yang baik, maka kamu akan dicemooh banyak orang. Kamu akan dikatakan orang yang tidak punya tata krama. Jadi karakter kepribadian yang baik ini jika menyertai yang namanya ahli tadi, maka akan menjadikan kamu disukai banyak orang, mendukung bakatmu itu semakin berkembang, baik itu dalam dirimu sendiri yang mendorong ataupun orang lain yang akan memfasilitasi kamu kemudian. Karena orang lain yang ingin memfasilitasi kamu pun itu juga pilih-pilih ya. Mau membantu itu kadang-kadang memilih, oh ini anak ini karakternya bagus ya. Kalau jelek dia tidak mau. Coba sekarang kalian pikirkan, berteman saja ya. Kalau kamu punya teman yang suka pemarah, suka berbuat yang negatif, yang mengecewakan hati kamu, saya kira kamu akan lebih suka menghindar. Jadi ini anak-anak ya yang dikatakan kepribadian yang baik ya. Yang senantiasa menjaga perasaan orang lain, senantiasa berbuat jujur, berbuat tahu kondisi, bijaksana. Nah, itu anak-anak yang super hebat, yang dewasa ya. Tidak suka membuli orang, tidak suka mengecewakan orang. Ini harus tertanam dalam diri kita ya. Mau mengerti keadaan yang ada itu seperti pandemi seperti ini. Orang tua kita di rumah itu sangat susah mencari uang ya. Kalau kalian menjadi anak yang punya kepribadian baik, akan mengerti saya harus membantu apa pada orang tua ya. Bukan malah dengan semena-mena menuntut orang tua untuk memfasilitasi. Ketika orang tua itu tidak mampu memfasilitasi, maka akan membuat sedih mereka. Jadi kalian harus punya kepribadian berkarakter yang baik ini. Anak-anak juga dalam memilih masa depan ya, dalam meraih tujuan hidup ini kalian harus punya perencanaan yang matang ya. Habis SMP saya mau sekolah kemana, SMA atau SMK itu sudah dipikirkan jauh-jauh hari ya, supaya nantinya kamu bisa memilih yang tepat ya, sesuai dengan minat dan bakatmu itu ya. Berikutnya, bagaimana cara mengetahui bakat dan minat kita? Di sini ada gambar apa bakat saya ya. Di situ banyak sekali jawaban-jawaban ya. Kamu tergolong yang mana? Memasak, mengukir, berlakon, berlawak, memimpin, bertani, mengaji, bertukang, menyanyi, memasak, banyak sekali, melukis, mewarna ya. Terus kemudian di sebelahnya itu ada anak-anak yang sedang berpakaian seperti sesuai obsesinya ya. Dia
Ada si anak yang paling pinggir itu di kesehatan ya. Obsesinya dia ingin jadi seorang perawat. Obsesinya dia ingin jadi seorang dokter, ingin jadi seorang arsitek ya. Ingin jadi seorang pengusaha kuliner. Nah, anak-anak itu berpakaian sesuai obsesinya ya. Nah, ini harusnya kamu ya itu punya angan seperti itu ya. Maka dari itu anak-anak kenalilah kemampuan diri. Di sini ada gambar mengenali kemampuan diri ya. Kamu itu apa saja kelebihannya, cerdas di bidang apa saja, kenali. Apakah kalian itu cerdas secara alam ataukah cerdas secara kinestetik atau gerak, cerdas bergaul, cerdas bermain musik, cerdas melukis, cerdas dalam angka, dalam mekanik mesin ya, atau cerdas diri, cerdas secara kompeten dalam hal akademik ya. Anak-anak, karena karunia Tuhan itu bermacam-macam ya, kalian tidak boleh misalkan yang sekarang ini sedang ngetren gitu ya di anak-anak sekolah, bahkan sejak saya sekolah dulu, anak-anak yang dianggap pintar di sekolah hanya anak-anak yang pintar secara akademik. Padahal sebenarnya yang lain pun yang tidak secara akademik itu bagus, itu pun bisa berprestasi, bahkan melebihi orang-orang yang secara akademik. Ranking 1 di kelas belum tentu kalian nanti dalam hidup ke depan itu berhasil. Kalau tidak kalian imbangi dengan itu semua. Banyak anak-anak yang gagal di ranking 1 tapi menjadi anak-anak yang gagal ya. Banyak murid saya seperti itu. Justru anak-anak yang dikatakan tidak punya kompeten ini, tidak bisa masuk dalam akademik yang bagus ini, justru perjuangan mereka bagus, jadilah anak-anak yang menjadi bos ya, menjadi pengusaha yang handal gitu ya. Karena itu jangan berpikir bahwa di kelas itu anak yang pandai adalah anak yang nilainya bagus secara akademik, tidak. Jadi carilah dalam dirimu yang bisa dikembangkan, yang bisa membawa prestasi. Setelah tadi kita mengetahui dan mengenali kemampuan diri kita masing-masing anak-anak ya, dan sesuai dengan apa yang saya paparkan tadi, setelah itu kita belajar menemukan passion ya. Passion ini adalah gambaran diri kita ya, yang dilihat orang lain. Ada 5 hal yang kamu bisa lakukan untuk menentukan passion. Passion itu kecocokan kita, karakter kita dengan antara bakat, minat, harapan, dan tujuan hidup. Itu namanya passion. Sehingga ketika orang lain melihat kita ya, itu sudah tahu, oh ini dia seorang olahragawan, oh ini dia seorang programmer, ini seorang dokter, seorang guru. Gambaran itu tampak sekali dari cermin dirinya ya. Kamu sekarang ini dalam keadaan apapun, misalnya Bapak Ibu guru di sini bertatap muka dengan kamu, sedikit banyak akan tahu, meskipun baru kenal, akan tahu passionmu seperti apa. Oh kamu itu anak yang disiplin, oh passionmu itu anak yang misalkan pemalas ya, anak yang suka kebersihan, anak yang selalu tanggung jawab diberi tugas. Itu sebuah passion ya. Karena itu untuk menemukan passion yang baik ini, anak-anak jadilah anak-anak yang mau membuka diri ya, membuka diri untuk hal-hal yang baru. Apalagi dengan perkembangan iptek sekarang yang serba maju ya. Kalau kalian tidak membuka diri akan ditinggal oleh orang lain. Sekarang ini perkembangannya sangat pesat, dan sekarang ini kalau kita ketinggalan satu langkah, sudah kita akan ditinggal berlangkah-langkah oleh orang lain, sehingga kita tidak akan menemukan kesempatan untuk berprestasi.
akan diraih oleh orang lain. Maka dari itu anak-anak banyak yang membuat kita itu tidak bisa ke sana ya. Sekarang kenapa orang lain itu bisa juara satu, mungkin juara satu di olahraga, di bidang mungkin pramuka, seni, atau mungkin bisa menjadi anak-anak yang selalu membawa piala pulang dari perlombaan. Itu karena dia terus menggali dirinya ya. Kalau kalian minder ya, nah ini anak-anak desa ini biasanya kalau kesehariannya itu suka minder, ditanya plorat-plolet gitu ya, terus kemudian tidak berani bertanya, tidak berani mengungkapkan sesuatu, bulet saja kalau diminta ke depan. Nah ini buang hal-hal seperti itu akan membuat kamu terpuruk dan membuat kamu tidak ingin mencapai tujuan hidup. Akan menjadi orang yang wis gini aja lah. Untuk itu anak-anak, bukalah dirimu, cobalah lihat orang-orang di sana banyak yang berprestasi ya. Ketekunan ini sangat dibutuhkan. Kemudian memperluas pergaulan, jangan bergaul dengan hanya anak-anak yang gengmu saja, tapi juga lihatlah yang lain. Semua orang sama ya. Semua orang adalah tempat belajar bagi kita ya. Jangan semua kalau kita berkumpul dengan geng kita, yaitu sudah geng kita saja, kamu akan ketinggalan informasi dengan dunia luar gitu ya. Atau kalian hanya menutup diri, saya tidak mau berteman dengan siapa. Ikuti rasa ingin tahu kamu ya. Kemudian pilah-pilah sebuah prioritas. Apa sih memilah-milah sebuah prioritas? Ini dibutuhkan sekali keputusan. Kalau kamu bisa memutuskan sesuatu yang baik, maka bisa membuat sebuah prioritas. Contohnya ketika pada saat yang sama kamu diajak temanmu bermain, ada pilihan lagi, kamu harus belajar mengerjakan PR ya. Mana yang harus kamu prioritaskan untuk diambil yang membawa dampak positif itu? Jadi yang namanya prioritas ya. Mengutamakan salah satu yang paling penting ya. Kemudian teruslah berkomitmen untuk mengasah kemampuan. Anak-anak otak itu ya, otak kita itu kalau tidak setiap hari dipakai mikir akan tumpul. Ibarat pisau, meskipun masih baru ya, meskipun kita belinya baru, kalau lama sekali kita biarkan dan tidak pernah kita pakai, maka pisau itu akan tumpul. Kalau tumpul lama-lama akan menjadi mudah pikun, mudah lupa, karena otak itu harus bekerja setiap hari. Untuk membuat bekerja itu ya harus dipakai berpikir ya. Nah ini ada beberapa pilihan-pilihan yang namanya cita-cita ya. Di sini ada banyak sekali, kamu bisa memilih terinspirasi di mana ya. Nah kemudian kalau sudah memiliki harapan cita-cita itu, anak-anak raihlah, kejarlah prestasi yang unggul mulai sekarang ya. Mulai dari SMP kelas 7. Ini buat planning, buat perencanaan. Planning itu perencanaan hidup kalian, ditoto ya. Jadi besok saya melakukan apa, ditoto mulai dari sekarang ya. Ditata. Setiap hari harus ditata. Besok saya akan pergi kemana, besok saya akan mengerjakan apa, itu planning. Kalau tidak melakukan itu, sudah hidup kita itu tidak berarti ya. Kejar prestasi yang unggul supaya semua orang bangga melihat kamu. Kamu sendiri akan bangga dan percaya diri. Orang tua akan senang sekali melihat kalian berprestasi dan bangga. Tidak ada orang tua yang tidak bangga ketika melihat anaknya itu hebat ya. Kemudian gurunya, orang-orang di sekitar pasti akan senang sekali melihat semua itu. Apalagi kamu menjadi seorang juara yang rendah hati, bukan yang sombong ya. Yang rendah hati artinya kamu ahli tapi kamu bisa mengajari orang-orang di sekitar ya.
Orang yang ahli itu anak-anak tidak akan bisa digeser siapapun, ya. Kamu misalkan punya keahlian yang puncak gitu ya. Ketika ada orang lain iri kepada kamu ingin menempati posisimu itu tidak akan bisa tergeser ketika kamu mempertahankan keahlianmu itu, ya. Jadi lawan-lawan itu akan tergeser, akan mental semua ketika menginginkan posisi kita gitu. Jadi misalkan saja dalam hal pemilihan ketua kelas, kalau kamu hebat dipandang baik ya, kamu ingin terus jadi ketua kelas, maka teman-temanmu yang iri ingin menggeser kamu itu tidak akan bisa karena kamu ahli di dalam memimpin teman-teman. Nah, ini harus ditanamkan dalam dirinya ya. Semua anak hebat, tidak ada yang tidak hebat ya. Berikutnya, bagaimana meraih seperti yang di prestasi tadi supaya unggul itu dengan cara mengikuti ekstrakurikuler, yaitu kegiatan di luar sekolah, di luar pembelajaran inti ya, yang dapat mendukung bakat dan minatmu. Makanya kalau punya bakat minat sejak SD, beritahukan kepada Bapak Ibu guru. Pak, saya pernah berprestasi dini, Bu, saya pernah membuat seperti ini. Itu akan menjadi bahan bagi kami untuk membina kalian, dan kalian akan terbantu untuk meraih apa yang menjadi harapan kalian ya. Ada banyak contoh ekstrakurikuler ya, ini biasanya tiap sekolah punya, dan itu biasanya kalau di SMA itu menjadi rebutan ya. Jadi daya tarik sebuah sekolah itu dari ekstrakurikulernya. Di situ ada musiknya enggak? Di situ ada olahraganya enggak? Jadi anak-anak biasanya dulu pernah ingin mengejar ekstrakurikuler futsal. Ketika futsal itu dibatasi jumlahnya, nah, bingung semua, jadi ingin memaksa masuk. Akhirnya dibuatlah sebuah penyaringan seleksi, yang bisa masuk adalah anak-anak yang main futsalnya bagus gitu ya. Begitu pula di pramuka ya. Pramuka ini wajib diikuti anak-anak. Karena apa? Di sini ada pendidikan yang menempa kalian untuk tangguh ya, untuk bersama alam, menikmati alam yang baik, yang ini dapat mengatasi permasalahan hidup itu ditempa semua di pramuka. Kedisiplinan, disiplin ini penting. Kamu kalau mengikuti pelajaran daring tidak disiplin, wah ini kamu akan gagal. Banyak anak SMA yang saat ini gagal anak-anak gara-gara pembelajaran daring. Mereka terlalu santai, main game, main apa saja gitu, tidak memperhatikan pembelajaran di sekolah, sehingga tugas-tugas ditinggalkan. Jangan sampai seperti itu supaya tidak gagal dalam masa depan ya. Maka dari itu pesan saya, anak-anak, masa depan itu harus dijemput ya, bukan hanya sekedar ditunggu. Ini camkan baik-baik dalam pikiran kalian. Tidak ada yang bisa meraih masa depan sukses jika hanya ditunggu. Itu anak-anak yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya ucapkan selamat belajar di SMP Negeri 2 Mojo. Semoga kalian akan mencapai kesuksesan. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Dilanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Hamidah SPD. Kepada Ibu Hamidah SPD selaku Waka Kesiswaan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat
Ketemu lagi dengan saya Bu Hamidah selaku panitia MPLS di SMP Negeri 2 Mojo. Untuk kesekian kalinya saya ucapkan terima kasih pada kalian semua yang telah mengikuti kegiatan MPLS di SMP Negeri 2 Mojo yang sementara ini berjalan dengan lancar. Berikutnya, setelah kegiatan MPLS ini selesai, secara otomatis pembagian kelas sesuai dengan kelompok 1 sampai 8 akan berubah menjadi kelompok kelas A, B, C, D, E, F, G, H. Maksudnya, kelas kelompok 1 otomatis menjadi kelas A atau 7A, kelompok 2 menjadi kelas 7B, kelompok 3 menjadi kelas 7C, kelompok 4 7D, kelompok 5 menjadi 7E, kelompok 6 7F, kelompok 7 menjadi 7G, kelompok 8 menjadi kelas 7H. Selanjutnya, setelah kegiatan MPLS hari ini nanti selesai, maka nanti akan di-share jadwal pembelajaran kalian sebagai kelas 7A sampai 7H. Nanti bagian kurikulum akan nge-share jadwal pembelajaran jarak jauh atau daring yang perlu kalian catat. Jadi nanti mulai hari Kamis. Selanjutnya nanti juga akan dibagikan link. Kalian yang merasa kelas 7A nanti masuk link kelas 7A dan seterusnya untuk bisa mengikuti pembelajaran di kelasnya masing-masing. Kira-kira demikian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang kalian semua telah berpartisipasi mengikuti kegiatan MPLS. Dengan demikian, dengan berakhirnya kegiatan MPLS kelas 7 di SMP Negeri 2 Mojo, maka dengan ucapan alhamdulillah kegiatan MPLS ini saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian, setelah kegiatan ini selesai, secara otomatis kalian resmi menjadi siswa kelas 7 di SMP Negeri 2 Mojo. Selamat bergabung, selamat belajar bersama dengan kami. Semoga ini sebagai jembatan kalian semua menuju kesuksesan dan sesuai dengan yang kalian cita-citakan. Terima kasih. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung kepada peserta didik baru UPTD SMP Negeri 2 Mojo tahun pelajaran 2021-2022. Tetap semangat belajar meskipun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Saya, Ibu Mar'atus Salehah, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya memandu kegiatan MPLS ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.